Ketua Komnas Perlindungan Anak atau PA DKI Jakarta, Cornelia Agatha, mengunjungi rumah duka Alvaro Kiano Nugroho, 6 tahun, anak yang sebelumnya dilaporkan hilang di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kedatangan Cornelia untuk memberikan dukungan dan menenangkan kakek serta nenek Alvaro yang masih dirundung duka. Cornelia tiba di rumah duka pada Senin 24 November 2025 sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Ia menyampaikan bela sungkawa dan memberikan penguatan kepada keluarga yang baru menerima kabar bahwa Alvaro ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Saat ini, jenazah Alvaro masih berada di rumah sakit untuk keperluan tes DNA guna memastikan identitas secara resmi. Cornelia mengatakan sejak awal kasus ini mencuat, Komnas PA telah memberikan perhatian khusus. Pihaknya turut mengawal proses pencarian, membantu penyebaran informasi melalui media sosial, serta berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Ia menambahkan kasus kekerasan terhadap anak maupun anak hilang masih banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia menilai penting adanya kepekaan kolektif masyarakat terhadap potensi ancaman terhadap anak. Dalam kunjungannya, Cornelia sempat memeluk nenek Alvaro yang terus menangis di depan rumah. Sementara itu, kakek Alvaro Tugiman juga tak kuasa menahan tangis saat menceritakan informasi yang diterimanya dari pihak kepolisian. Kakek Alvaro syok mendengar cucunya meninggal dunia. Tugimin mendengar kabar cucunya ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Setelah hilang sejak Maret 2025, aparat kepolisian akhirnya menemukan Alvaro sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Penemuan itu mengakhiri pencarian panjang yang dilakukan aparat Polres Metro Jakarta Selatan dan kerangka Alvaro ditemukan di kawasan Tenjo Bogor, Jawa Barat. Ayah tiri Alvaro berinisial AI diamankan terkait dengan penemuan kerangka tersebut. Sejak mendengar informasi penemuan Alvaro, sejumlah kerabat, teman, dan saudara mendatangi rumah Tugimin di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dia sedang duduk di ruang tamu di ruang tengah rumah duka. Tugimin duduk menunggu lama sebelum akhirnya bersuara. Ia mengenang cucu yang sejak kecil berada dalam asuhannya itu dengan mata berkaca-kaca. Kata-kata itu terhenti, digantikan tangis tertahan yang merebak secara perlahan. Beberapa tetangga yang hadir menepuk bahunya mencoba untuk menguatkan hingga Minggu malam Tribuners, jenazah Alvaro masih berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani autopsi dan juga terbaru dilakukan tes DNA dengan keluarga. Pemeriksaan itu diharapkan memberi jawaban mengenai penyebab kematian dan bagaimana Alvaro bisa ditemukan di Tenjo setelah menghilang pada 6 Maret 2025 menjelang waktu maghrib. Sementara itu Tribuners, di Pesanggerahan, keluarga dan warga mencoba menerima kenyataan yang tak pernah mereka bayangkan. Di tengah lalu lalang pelayat yang datang membawa doa, satu hal tetap terasa, yakni kehilangan anak kecil yang selama 8 bulan dicari sejak meninggalkan rumah kosong yang tak mudah terisi lagi. Dan kronologi hilangnya Alvaro dilaporkan hilang pada 6 Maret 2025 lalu. Berawal pada saat Alvaro ikut neneknya kontrol kesehatan ke rumah sakit pada siang hari. Sore harinya, Alvaro pergi ke Masjid Al-Muflihun yang berada di dekat rumah kakeknya Tugimin di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Tidak seperti biasanya, Alvaro tidak berpamitan kepada kakeknya sebelum berangkat. Setelah maghrib, Alvaro tak kunjung pulang dan awalnya keluarga mengira ia bermain dengan teman-temannya. Kekhawatiran muncul ketika pukul 9 malam, Alvaro belum juga pulang ke rumah. Tukimin mulai mencari ke tetangga dan teman-temannya, dan setelah menunggu selama 1 kali 24 jam, akhirnya pihak keluarga melaporkan kepada aparat kepolisian. Laporan orang hilang dibuat di Polres Metro Jakarta Selatan, dan saat itu marbot masjid mengaku melihat seorang pria datang dan mengaku sebagai ayah Alvaro. Pria itu disebut membawa Alvaro, namun wajah dan penampilannya tidak diperhatikan. Dugaan penculikan menguat karena ayah kandung Alvaro diketahui masih menjalani hukuman di Lapas Cipinang. Selama berbulan-bulan, keluarga menyebarkan foto Alvaro ke berbagai tempat. Harapan tetap dijaga agar Alvaro bisa kembali dengan selamat. Namun, siapa sangka, 8 bulan kemudian Alvaro ditemukan meninggal dunia dan ditemukan dalam kondisi tinggal kerangka di wilayah Tenjo, Bogor, Jawa Barat.
Ya, ini tentunya sebuah pukulan yang sangat berat ya buat kita semua, terutama juga untuk keluarga, eh, mengenai kejadiannya sampai almarhum Alvaro sudah ketemu juga, ditemukan juga. Saya belum bisa bicara banyak ya, karena itu bukan ranah kami, itu ranah kepolisian. Biar nanti pihak kepolisian yang akan menjelaskan. Yang pasti dari awal kasus hilangnya Alvaro itu memang kami sudah memberikan atensi. Kita datang ke rumah ya waktu itu ya Pak, bulan Maret ya atau April. Lalu kita kawal terus kasusnya, kita bantu dari sosial media juga, dan juga ya kita menyebarkan informasi seluas-luasnya, dan juga tentunya berkoordinasi dengan kepolisian, dan yang terutama adalah memberikan support system ya buat keluarga gitu. Kita harus jadi support system untuk keluarga ya, kita selalu berkomunikasi ya Pak ya, gitu, karena tentunya dukungan itu yang sangat penting sih gitu. Mbak Lia ini kan juga terus intens berkoordinasi, termasuk diantaranya oleh pihak kepolisian dan juga ibu korban. Apa yang kemudian terakhir disampaikan dan apa catatannya terkait dengan kasus anak hilang yang ada di Jakarta? Ya, tentunya memang banyak sekali kejadian ya, bukan di Jakarta saja, sebenarnya di seluruh Indonesia itu banyak sekali kasus-kasus kekerasan pada anak yang hilang gitu. Tentunya menurut saya memang kita nih harus ada, yang pertama adalah membangun awareness masyarakat ya, kepekaan kolektif ya, antara ya maksudnya masyarakat gitu, bahwa jika kita melihat ada tanda-tanda yang berpotensi ancaman yang terkait anak, itu tentunya kita harus peka, dan tentunya kita bisa menghindari ya, sebetulnya sama-sama melindungi lah gitu. Terus juga mungkin ya sistem penguatan perlindungan anak itu memang harus ditingkatkan gitu. Baik, terima kasih Mbak. Iya, terima kasih. Izin Bapak, sekali lagi kami tentunya turut berbelasungkawa atas apa yang terjadi. Pak, informasi yang terakhir kami dapatkan, ini saat ini ibu dari korban sudah dalam perjalanan, boleh izin Pak, dalam perjalanan menuju ke Jakarta, apa betul Pak? Betul. Sekarang lagi dalam perjalanan, namun kita belum bisa komunikasi karena mungkin dalam perjalanan kan kita nggak tahu ya, dari perjalanan itu sampai sekarang juga belum bisa dihubungin gitu. Dari mana Pak kalau boleh tahu? Artinya dari Medan atau Malaysia Pak? Dari Malaysia, iya. Komunikasi terakhir Bapak dengan Ibu Arum seperti apa Pak? Ya, komunikasi terakhir itu setelah mendapat informasi dari Ibu Kapolsek kemarin sore antara pukul 18.20 menit itu kita bisa komunikasi, dan ya menyatakan bahwa anak saya Arum itu ya menangislah, namanya kehilangan anak yang sudah hilang sudah ditemukan dan posisi dalam keadaan sudah meninggal. Itu akhirnya kita juga hanya bisa udah kita sabar, mungkin ini ujian Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan keluarga, supaya kita tabah. Kita doakan anak kita, kalau memang itu anak kita nanti dites DNA betul, mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Setibanya di Jakarta nanti langsung tes DNA atau seperti apa? Ya, nanti kita koordinasi dengan Ibu Kapolsek maupun dari Polres untuk menuju ke Rumah Sakit Polri untuk tes DNA. Baik, gitu. Bapak mohon izin sekali lagi, mohon maaf Pak kalau kami harus menanyakan hal ini. Informasi yang kami dapatkan, Bapak sempat mendapat keterangan dari Ibu Kapolsek terkait dengan kondisi dari terduga pelaku atau ayah tiri korban. Apa yang bisa Bapak sampaikan Pak terkait dengan kondisi itu? Sebetulnya kalau mengenai kondisi atau hal-hal yang berkaitan dengan si pelaku itu bukan ranah saya sebetulnya, karena kita tidak boleh membuka hak-hak dari pihak kepolisian, terutama dari nanti yang akan menyampaikan dari pihak Polres. Tapi sempat disampaikan Pak bahwa dalam kondisi meninggal begitu Pak? Ya, kalau dalam kondisi meninggal memang disampaikan kita, tapi sebetulnya itu meninggal cucu saya ya, bukan ini ya, bukan pelaku ya. Kalau yang meninggal itu dikatakan meninggal itu cucu saya. Nah, kalau nanti
boleh ditanyakan di kantor kepolisian aja. Baik. Iya. Terima kasih banyak Pak Ugimi. Oke. Pulang kakeknya lagi di Polda, dipanggil ke Polda. Terus Bu Sheila mau mengatakan nama saya, dia katanya nggak tega, nunggu bapak aja, nunggu bapak sampai jam 6. Begitu bapaknya kakeknya udah datang, baru ngomong sama kakeknya Bu Sheila, Pak, Bu katanya, Ridwan Kang Alvaro udah ketemu katanya. Alvaro juga udah ketemu. Terus Bu Sheila langsung berhenti dulu, nggak lanjut. Terus Bu, kalau udah ketemu cucu saya mana? Saya gitu. Nanti dulu, jangan buru-buru kata gitu. Terus saya sambil di lurus gitu, Ibu, ini saya mau mengatakan apa enggak? Soalnya saya nggak tega ngeliat Ibu, ngeliat neneknya Alvaro. Terus kata saya, ya udah Bu, ituin aja, kasih tahu aja, saya nggak apa-apa. Bener nih Ibu, nggak apa-apa. Kalau bapak sih saya tahu, dan pasti nggak apa-apa. Kalau Ibu pasti ada ininya gitu. Terus mengatakan, Bu, tersangka udah ketemu, Alvaro udah ketemu, tapi tersangka juga udah nggak ada, Alvaro-nya udah nggak ada. Terus Bu, nggak adanya itu di mana maksudnya? Saya nggak ngerti seperti itu. Nggak adanya itu udah meninggal kata Alvaro. Terus tersangka juga tadi jam 8 pagi itu dia juga udah bunuh diri. Gitu. Saya langsung pisan, saya nggak sadar deh. Terus ngobrol sama kakeknya. Ya itu nanya kakeknya, terus Bu, cucu saya sekarang kemana katanya. Cucu bapak masih dibawa ke rumah sakit Kramat Jati. Nanti di otopsi dulu sama orang tuanya Pak, nggak begitu bisa langsung dibawa pulang aja. Nanti kalau orang tuanya Alvaro udah pulang, bapak ibu nanti bisa dibawa ke rumah sakit Kramat Jati katanya. Ya udah begitu. Terus nih anak saya tadi pagi tuh jam 8 udah terbang dari sana. Dari mana Ibu? Dari Medan. Dari Medan. Terus nanti dari Medan itu, dari bandara kan yang jemput kepolisian, langsung dibawa ke rumah sakit ituan Kramat Jati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.